ada yang mengatakan sahih li ghairihi, namun dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Dalam hadis yang tadi kami bacakan yang cukup panjang, Nabi menjelaskan bahwa tanda memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga anggota badan agar tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ingat kematian, nggak usah terlalu panjang angan-angan di dunia, nggak sibuk dengan kesenangan syahwat, larut dalam gemerlap kehidupan dunia sampai lupa bahwasanya dia akan mati, sampai lupa diri kita itu akan meninggalkan dunia ini. Ya boleh kita mengumpulkan dari dunia apa yang kita suka selama itu halal dengan cara yang dibenarkan syariat, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita asik mengumpulkan dunia, kita asik dengan hobi kita, asik dengan kondisi kita, sampai lupa kalau kita ini hidup sementara. Ya, lupa hidup kita sementara, sehingga lalai sama akhirat. Rasa malu yang kedua yang tadi saya sebutkan yang dengan manusia adalah malu dengan sesama manusia. Malu inilah yang mengekang seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan yang senonoh. Dia merasa risih jika ada orang lain yang mengetahui, melihat kekurangan atau perbuatan jelek yang sedang dia lakukan atau kekurangan yang dia miliki. Jadi malu. Rasa malu dengan sesama manusia akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan buruk, ya, dari perbuatan keji atau perbuatan yang tidak layak atau bahkan akhlak yang hina. Tapi kalau rasa malu kepada Allah mendorong seseorang menjauhi semua bentuk larangan. Kalau rasa malu sama manusia lebih ke gak nyaman dilihat kekurangan diri kita, gak nyaman dilihat kalau kita lagi berbuat salah, lagi melakukan tindakan yang kurang pas gitu. Tapi kalau malu sama Allah efeknya lebih besar, mendorong kita untuk menjauhi semua bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan, baik ketika bersama banyak orang ataupun ketika kita sendiri gak ada orang yang menyertai kita. Rasa malu sama Allah masih ada, itu sangat kuat dan sangat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara bentuk penghambaan, ya, dan rasa takut kita kepada Allah. Kita kan punya rasa takut. Kita kan mengaku sebagai hambanya Allah. Makanya kita punya rasa malu sama Allah. Malu kalau dilihat ngerjakan ibadahnya setengah-setengah. Malu kalau melakukan kebaikan itu bisa banyak tapi melakukannya sangat sedikit. Jadi rasa malu sama Allah itu efeknya lebih besar. Rasa malu ini merupakan buah dari mengenal betul siapa Allah. Dan kita sudah mempelajari ya, salah satu tangga ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah memahami Asmaul Husna. Kita sudah selesaikan fikih Asmaul Husna. Kita kaji semua nama-nama Allah. Yang kita harap dengan memahami nama-nama Allah tersebut, kita semakin punya rasa malu, rasa prihatin pada diri kita yang sok kadang merasa nggak diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami nama-nama Allah, pasti keagungannya Allah sudah ada dalam jiwa kita. Serta menyadari bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, mengawasi perilaku mereka, dan sangat paham dengan adanya mata-mata khianat serta hati nurani. Mata khianat itu ngakunya mau ibadah, mau baca Quran, tapi ngelihatnya yang lain gitu loh. Rasa malu kepada Allah adalah termasuk tanda iman yang tertinggi, bahkan merupakan derajat ihsan yang paling puncak.
Kita masih ingat ketika Rasulullah menerjemahkan iman, Islam, ihsan. Ketika beliau menerjemahkan ihsan, beliau mengatakan anta abudallah ka'annak tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kita beribadah seolah kita melihat Allah. Kalaupun kita nggak melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Itu ihsan. Dan ini menimbulkan sifat malu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa malu dengan sesama tentu akan menjauhi segala sifat yang tercela. Ya kan nggak enak, nanti diomong punya sifat ini, sifat itu. Bukan cuma itu, dia akan menghindari berbagai tindak tanduk yang akan mengesankan dirinya buruk ataupun jelek. Nanti dilihat orang, nanti saya dikira ini enggak jadi. Ya ada bagusnya punya rasa malu kayak gini. Makanya pantas Nabi mengatakan la ya'til haya illa bi khair. Rasa malu itu selalu datang dengan kebaikan. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki rasa malu, dia enggak suka mengadu domba, enggak suka ghibah, enggak suka mencela orang, ya, juga dia tidak atau bahkan sangat jarang berkata jorok atau bahkan nggak pernah. Ya. Dan yang jelas tidak akan terang-terangan melakukan tindakan maksiat ataupun tindakan keburukan. Ini nggak akan. Ini salah satu dampak positif atau ya biasa dikatakan faedah yang diambil dari sifat malu. Ya, yang dirasakan oleh pemilik sifat malu. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala mencegah kerusakan sisi batin seseorang. Sedangkan rasa malu dengan sesama berfungsi menjaga sisi lahiriah agar tidak melakukan tindakan buruk dan akhlak yang tercela. Karena itu orang yang tidak punya rasa malu seakan tidak punya iman. Ya, saya katakan bahwasanya seolah kalau iman dicabut, malu pun dicabut. Kalau malu yang dicabut, berarti imannya ikut kecabut. Ini kegandeng, ini kayak lokomotif sama gerbang, Pak. Nggak bisa dilepas. Kalau dilepas nggak bisa jalan. Ya enggak. Nabi Muhammad SAW min kalamin nubuwatil ula, dari warisan perkataan nabi-nabi terdahulu, kata beliau, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Itu dari omongan-omongan para nabi terdahulu yang diwariskan sampai zaman Islam. Jadi secara enggak langsung makna hadis tadi, jika orang itu sudah enggak lagi punya rasa malu, maka dia akan melakukan berbagai perilaku buruk. Ya. Berbagai perilaku buruk, akhlak yang terhina, akhlak yang tercela, yang ingin dia lakukan udah. Enggak urusan, karena dia enggak punya rasa malu. Siapa yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu akan tenggelam dalam berbagai perbuatan keji dan kemungkaran. Makanya kalau kita ngeliat orang aneh gitu ya, ini orang nggak tahu malu banget sih, ya. Datang ke masjid pakai hijab, tapi pas lagi posting di medsos dibuka hijabnya, pakai baju yang tipis-tipis, hilang rasa malunya. Al-haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Ini yang tadi saya jelaskan. Rasa malu dan iman itu terikat menjadi satu. Jika yang satu hilang, maka yang lain juga akan hilang. Yang satu ditarik, yang lainnya ketarik. Iman mulai pudar, rasa malu juga mulai pudar. Jadi ini sudah kayak ya berbarengan terus di mana saja. Maka berbahagialah dan bersyukurlah Bapak Ibu, kita
ya, dan anak-anak kita yang masih diberi rasa malu. Dengan rasa malu tadi bisa mencegah dirinya untuk dipermalukan juga. Ya, dengan rasa malu tadi juga bisa melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan senonoh orang lain. Nah, dia punya rasa malu sehingga dia menolak dan melawan. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Innallaha azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan." Kalau Allah sudah membiarkan seseorang hancur, ya, naza'a minhul haya. Yang pertama kali dilakukan, Allah akan cabut rasa malunya. Fa idza nuzi'a minhul haya, kalau sudah enggak ada malu, malunya dicabut, lam talqahu illa maqitan mumaqqata. Ya. Maka tidaklah kau jumpai orang tersebut melainkan orang yang dibenci, orang yang enggak disukai banyak orang dan juga dimurkai Allah. Karena dia akan melakukan hal apapun, udah enggak punya rasa malu. Enggak punya rasa malu sama sekali. Mau enggak pakai baju pun dia enggak malu mungkin. Nuziat minhul amanah. Kalau sudah menjadi orang yang dibenci, ya, dimurkai banyak orang, akan dicabut darinya al-amanah, sifat amanah. Ya. Fa idza nuziat minhul amanah, maka kalau sudah enggak punya sifat amanah, ya sudah, orang tersebut akan menjadi orang yang suka berkhianat dan juga sering dikhianati sama orang. Itu pasti, dia akan selalu berkhianat. Ingat, awalnya dari dicabut rasa malu. Dicabut rasa malu, akhirnya jadi orang yang dimurkai sama Allah, orang yang enggak dibenci banyak orang. Habis itu dicabut sifat amanahnya. Jadilah dia suka berkhianat dan sering dikhianati juga. Setelah itu nuziat minhur rahmah. Sifat rahmahnya, sifat sayangnya akan dicabut. Ya. Kalau sudah dicabut sifat sayangnya, dia benar-benar enggak punya rasa sayang, walaupun ke anak dan istrinya, Bapak Ibu. Ngeri kan? Jika rasa kasih sayang telah dicabut, ya, lam talqahu illa rajiman mula'ana. Anda akan jumpai dia sebagai orang yang terkutuk. Setelah itu semuanya nuziat minhu ribqatul Islam. Finalnya, akhirnya Islam akan dicabut dari dirinya. Na'udzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, dari awalnya dicabut rasa malu. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh. Contoh gini, anak kecil harus kita tanamkan rasa malu. Jangan kita biarkan anak kecil buang BAK itu di depan rumah. Oh, masih kecil iki Ustaz, di depan orang banyak. Ajari rasa malu. Ih, malu, auratnya dilihat banyak orang, ih. Ngumpet kayak. Faliyastatir, kata Nabi kan, faliyastatir. Ditutup. Di tempat yang tertutup. Ajarkan bahwa aurat enggak boleh dilihat sembarangan orang. Jadi kalau dari kecil punya rasa malu, ini efeknya besar sampai gede. Yang enggak punya rasa malu, ya bahasa kasarnya ya gampangan sama orang. Sengeri itu ya. Dan sesimpel itu mendidik rasa malu di waktu masih kecil. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu. Jadi ketika kita sudah berhasil menanamkan rasa malu, contoh kepada anak perempuan kita, maka otomatis ketika dia keluar rumah pasti akan menggunakan hijab. Malulah, walaupun cuma ke depan ngambil paket atau apa, takut dilihat orang dia pakai hijab. Udah punya rasa malu. Dengan punya rasa malu ini nanti imannya bertumbuh kembang. Karena iman sama malu kan barengan terus. Ada iman, ada rasa malu. Kalau orang ini punya malu berarti masih punya iman. Gitu aja hitungannya.
Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Hadis tersebut yang tadi saya katakan bahwasanya rasa malu dan iman itu satu ikatan, menunjukkan bahwa orang yang tidak lagi memiliki rasa malu tidak punya lagi faktor yang mencegah untuk melakukan keburukan. Dia nggak akan sungkan untuk makan yang haram terang-terangan. Nggak punya rasa malu. Nah, ini kan cuman kuliner icip-icip. Nah, ini kan cuman sedikit minyak babinya. Udah nggak punya rasa malu. Ya. Dan sudah tidak takut dengan dosa. Otomatis nggak takut dengan yang namanya dosa. Loh, ini jangan loh kayak gini dosa. Paling komentarnya cuman tapi aku lagi kepengin. Karena rasa malunya sudah nggak ada. Lisannya, omongannya, postingannya tidak berat. Ya. Maksudnya itu sampah banget lah, isinya nggak ada yang baik, isinya keburukan, atau bahkan mengajak orang berbuat dosa, atau minimal isi postingannya atau enggak omongannya semuanya isinya omongan-omongan buruk, jelek, toksik. Itu ya, jadi orang yang sudah dicabut rasa malunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di zaman ini, di zaman now nih, suatu zaman yang rasa malu sudah mulai berkurang, bahkan hilang di sebagian orang. Kita lihat kemungkaran merajalela, hal-hal yang memalukan dilakukan terang-terangan, bahkan keburukan dianggap kebaikan. Dinormalisasi gitu loh ya. Sesuatu yang keji, mungkar, sesuatu yang terlaknat dianggap normal. Ini yang kita sebut sebagai normalisasi perbuatan buruk, normalisasi maksiat. Ya, seolah itu hal yang wajar, hal yang normal, yang lazim. Padahal itu bukan yang lazim. Karena dianggap dinormalisasi. Dan ngerinya, sebagian orang merasa bangga dengan perbuatan tercela dan hina, terang-terangan dipamerkan dan mengajak orang supaya melakukan perbuatan buruk yang dia lakukan. Ya contohnya para mungkin selebgram yang memiliki banyak followers dan lain sebagainya, yang jelas mengumbar aurat dan lain sebagainya, dan mengajak orang untuk melakukan itu, atau sengaja melakukan perbuatan senonoh yang memang itu sebenarnya nggak lazim, itu jelas dosa maksiat, tapi dia lakukan terang-terangan, live, ditonton oleh ribuan mata, dan itu bangga bagi dirinya. Ini efek dari rasa malu yang sudah dicabut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ya hal-hal positif yang bisa dimiliki seseorang dari rasa malunya itu. Dan banyak hal-hal negatif yang bisa terhindarkan karena punya tadi sifat malu. Dan sifat malu sekali lagi telah diajarkan para nabi yang terdahulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan maka kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya tentang akhlak mulia yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pencerahan, kekuatan dan kemampuan untuk memiliki akhlak mulia tersebut. Karena memang akhlak mulia itu diusahakan, diperjuangkan, dipaksa agar kita punya sifat seperti itu. Nantinya terbiasa. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.